Saya Syarafina. Saya adalah guru sosiologi kalian di kelas 10 semester 1 kali ini. Karena ini adalah video perdana kita, maka saya akan memaparkan materi yang cukup mudah dan simpel, materi sederhana yang saya ambil dari buku sosiologi kelas 10 di bab 2 yang berjudul Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial. Kita langsung masuk ke bagian individu dulu ya. Apa itu individu? Individu adalah satuan kecil dan tidak dapat dibagi yang bersifat bebas dan tidak terikat dengan apapun. Individu itu dibagi menjadi 5 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, ada faktor genetis atau biologis. Kedua, faktor kebudayaan. Contoh, ada Jawa dan Sunda. Keduanya jelas berbeda. 3, faktor lingkungan atau faktor sosial. Ini menurut saya adalah faktor terpenting karena lingkunganlah yang sekarang ini sangat mempengaruhi seorang individu dapat terbentuk. Yang keempat adalah faktor letak geografis. Contoh, orang yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan, kepribadiannya jelas berbeda, bukan? Dan yang terakhir adalah faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini didapatkan entah itu dari pengalamannya sedih dan menyenangkan dari selama seorang individu tersebut hidup. Seorang individu itu memiliki 2 identitas. Pertama, identitas personal, dan yang kedua, identitas sosial. Bedanya, kalau identitas personal itu lebih mengarah pada kepribadian. Misalnya, orang itu pendiam, periang, penyambar. Nah, kalau identitas sosial itu lebih ke arah misalnya dia tuh anaknya orang kaya, atau dia anaknya orang biasa-biasa aja, atau dia mungkin anaknya ketua perusahaan mana. Nah, jadi seorang individu itu terbentuk, ada prosesnya. Nah, prosesnya itu melalui 2 identity tersebut, yaitu identitas sosial dan identitas personal. Nah, sekarang kita lanjut ke definisi berikutnya, yaitu tentang kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu yang bersatu karena ingin mencapai sebuah tujuan tertentu. Ada 3 faktor utama yang mendasari terbentuknya sebuah kelompok. Pertama, ada faktor keturunan. Misalnya, orang-orang yang lahir dari keturunan ningrat atau keraton. Nah, mereka itu terkumpul dalam sebuah komplek yang sama, yaitu di keratonan, dan mereka tinggal di komplek yang sama dengan lingkungan yang serupa juga sesuai dengan keturunannya. Yang kedua, ada faktor kesamaan kepentingan. Misalnya, kita ambil contoh mahasiswa yang mereka tinggal di luar negeri, misalnya mahasiswa Jerman. Nah, di sana itu ada yang namanya KBRI Jerman, yaitu sebuah perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman. Terus yang ketiga, ada juga kesamaan kebudayaan. Misalnya orang-orang yang tinggal di Solo, tapi mereka itu sebenarnya asli orang Batak. Nah, mereka bisa membentuk sebuah perkumpulan khusus orang-orang Medan yang tinggal di kawasan Solo. Selain 3 faktor tadi, sebenarnya masih ada beberapa contoh lainnya yang menjadi pendorong terbentuknya sebuah kelompok. Misalnya, kelompok orang-orang supporter bola. Contoh seperti Persija, Persebaya, Arema Malang. Nah, mereka itu membentuk sebuah kelompok karena mereka sama-sama menyukai suatu kelompok bola di Indonesia. Atau kita bisa ambil contoh orang-orang yang mereka menggeluti seni tari atau seni lukis yang mereka bekerja sebagai seniman. Nah, mereka bisa membentuk sebuah kelompok orang-orang yang menyukai seni lukis dan mereka menggunakan peluang tersebut untuk usaha. Sekarang kita
kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang hubungan sosial. Hubungan sosial atau yang biasa disebut dengan interaksi sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melakukan sebuah interaksi. Interaksi sosial ini memiliki sebuah syarat dan ciri-ciri yang menentukan apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu interaksi atau tidak. Salah satu contohnya adalah adanya pelaku atau adanya aktor, yaitu adanya individu atau kelompok yang terlibat. Ada waktu dan tempatnya, ada tujuannya, dan ada komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Ada 6 faktor yang mempengaruhi sebuah hubungan sosial. Di antaranya adalah empati, simpati, identifikasi, motivasi, imitasi, dan sugesti. Selain itu, hubungan sosial juga memiliki 2 proses yang membentuk sebuah hubungan sosial. Yang pertama ada proses asosiatif dan yang kedua ada proses disasosiatif. Apa bedanya? Proses asosiatif adalah sebuah hubungan sosial yang sifatnya itu positif. Contohnya seperti akomodasi, kerjasama, amalgamasi, dan kegiatan positif lainnya. Sedangkan kalau disasosiatif itu seperti konflik, perpecahan, dan kontroversi. Nah, dalam hubungan sosial itu nggak semuanya loh berbau hal-hal yang positif. Ada juga hal-hal negatif yang menjadikan hubungan sosial itu ada plus minusnya. Dampak positif dari hubungan sosial yaitu kita bisa meningkatkan relasi, setelah itu juga bisa meningkatkan nilai dan norma sosial di masyarakat, bisa menciptakan sebuah kondisi sosial yang terstruktur. Selain itu, sisi negatif dari hubungan sosial bisa timbulnya perpecahan, adanya konflik, atau kalau misalnya kalian tahu seperti orang-orang yang terlalu fanatik dalam suatu golongan itu juga dapat menimbulkan sebuah kontroversi, dapat menimbulkan sebuah hal negatif. Nah, dalam hubungan sosial ini tentunya kita juga memiliki sebuah institusi yang dapat menaungi setiap elemen dari masyarakat. Nah, fungsi dari sebuah institusi sosial adalah untuk dapat mengatur jalannya kelancaran sosialisasi di masyarakat, untuk dapat mengatur bagaimana masyarakat di Indonesia ini dapat tercipta masyarakat yang damai, yang akur, yang tidak ada kontroversi yang berlebihan. Jadi sudah ada yang menaungi perilaku kita, sudah ada yang mengawasi tingkah laku masyarakat di lingkungan agar dapat berjalan dengan kondusif, meskipun juga ada konflik, ada kontroversi, namun dapat diatur dan dinaungi oleh sebuah institusi sosial di masyarakat. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami lebih lanjut dan kalian bisa membaca lagi materi yang ada di buku tentang bab 2 ini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Dadah.